buat hidup kita. Karena kalau bukan karena Mm-mm. mereka, kita nggak akan mungkin dapat cahaya. Betul. Guru jadinya ya. Yes, that's right. So when you are sick, tapi saya udah bilang, ketika masih ada tapi, itu Anda masih perlu masuk ke dalam lebih lama lagi, lebih sering lagi berkunjung ke Hmm. dalam dan duduk di semesta mini itu. Duduk kunjungi Hmm. gitu. Ada badai apa di sana, di mana yang kering, lahan yang kering, cari sampai dapat dan sirami. Kemudian say I love you. Berulang kali say I love you, thank you, and then I'm sorry, please forgive me. 4 kata itu paling manjur untuk apa ya? Untuk menuju kesadaran, Hmm. awareness. Hmm. Jadi bayangin teman-teman sekarang hari ke-59 dan saya belajar di negara lain 2 tahun, tapi untuk mengkomplitkan apa yang saya pelajari 2 tahun di negara orang, Kohen hanya kasih aku bertemu Kohen hanya sekali, 1 jam. Jadi maknanya Hidup dan dia yang ya. oh, oh, dan maknanya adalah teman-teman di dalam setiap diri teman-teman baik saya Kohen ada puzzle dalam hidup kita yang dilengkapi oleh orang lain. Itu maknanya. Hmm. Jadi Hmm. puzzle itu dari pasangan kah, orang yang menyakiti kah, dan orang yang menyakiti itu, dan saya ulang sekali lagi, dia kasihan. Karena apa? Dipilih oleh Tuhan untuk jadi watak jahat loh, untuk kita supaya jadi cahaya. Kebayang nggak teman-teman? Terus kita jengkel ke dia, terus kita nggak doain dia. Kebayang nggak? Hmm. Hmm. Jadi kenapa dibilang tahta paling tinggi dalam suatu kesadaran itu memaafkan orang lain? Yes, that's right. Tapi setelah kita paham loh ya, kenapa dia Iya. nyakitin dia? Betul. Setelah kita Karena harus paham. dialami memang. Yes, betul. Dan yang tadi ada Bapak nanya tentang rezeki gitu ya. Rezeki. Kalau kita masih ada marah, kecewa, dendam, benci, itu kan akan mengeluarkan sesuatu, bukan menarik rezeki, yang ada juga kita mengeluarkan. Karena dia kan unsur api Hmm. ya, unsur api. Hmm. Jadi makanya Cohen selalu bilang, masuk ke dalam diri. Karena kalau kasar-kasarnya dibilang nanti seapa adanya, sakit hati. Benar. Jadi ke bahasa halusnya mah, masuk ke dalam diri. Karena sebenarnya semua sesuatu yang terjadi itu telah saya belajar lah. And actually kita yang problem, not the others. No. Hmm. Hmm. Yang di Iya, luar bukan. cuma menggarisbawahi ya, kalau Iya, kita masih ada masalah gitu ya. benar. Mereka itu hanya sebagai kayak kita udah luka nih, terus lukanya itu kan tiba-tiba dicolek sama dia, ya sakit tuh, gitu kan ya. Jadi Hmm. luka kita tuh udah ada. Jadi si orang itu tuh hanya nyolek luka kita. Dia nyolek, udah tahu luka dicolek sakit kan? Atau ditambah siram cuka, gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi apa namanya banyak hal yang ya buat teman-teman untuk privat ke Kohen itu bisa ditabung gitu atau mungkin tanya Kohen, Kohen bisa angsuran nggak gitu kan ya. Enggak lah. Kan mana tahu gitu kan kita kan nggak tahu jadi eh, ada titik di dalam diri kita tuh nanti ibarat gini lah kalau belajar hmm, ada yang harus dibuka gitu segelnya gitu ya buka segel buka Mm-mm. pintu gitu untuk Betul. buka pintu supaya kedepannya lebih terbuka lebar jadi begitu Anda buka segel udah semua langsung belajar dengan Kang Abu langsung dapat belajar dengan ini dapat langsung nyimpen gitu di badan itu di tubuh kita gitu karena trauma luka batin dan segala macamnya itu adanya di dalam tubuh dan dalam tubuh kita ini kan harus ada cara gitu untuk Hmm. merilisnya tuh apa sih yang harus dibuka di pertama kali gitu. Nah itu sebenarnya kenapa dikatakan privat karena itu tadi karena pasti banyak kontra dan itu eh tidak seberapa teman-teman dibandingkan apa yang kita dapat karena selama bernafas impossible we not get trouble right. So the way how untuk menjalaninya harus ada cara gitu dan Hmm. tadinya kita kalimatnya why must me gitu kan kita ganti why not Hmm. me Playing ya victim. itu ya jadi kenapa harus aku gitu kan ganti dengan
kenapa nggak aku aja gitu. Bukan nantangin masalah loh ya, enggak, tetapi we are ready for Iya. anything season there. Because masalah kita nggak pernah tahu ya bentuknya, dan dia akan selalu datang. Selalu datang. Jadi kalau ada kalimat kita dengar, badai pasti berlalu, enggak. Kalimatnya kurang satu lagi, badai pasti berlalu lalang. Ya masalahnya mentalnya siap gak hadapin yang berlalu Iya, lalang itu gitu. betul. Jadi untuk badai yang berlalu lalang ini ya itu dasarnya itu tadi yang teman-teman harus punya ke Kohen, dan ketika udah dapet itu silakan Anda mau cari guru siapapun silakan, ataupun dengan Kohen selanjutnya it's okay, but one thing you must be open first. Tuh. Jadi teman-teman, hari ini aku hari ke-59, and then aku dengan pasangan, alhamdulillah aku tetap menyapanya, melihatnya, dan tidak lagi tertrigger untuk anything yang dia lakukan. Bahkan ketika dia pergi ke agak berat sebutkannya Kohen ya. Iya. Ketika dia Ke pergi, gula-gula lah ya. iya, ke gula-gula itu, I miss okay, and then I just think like this one. Satu hal yang saya highlight dalam diri saya dan in my mind adalah everything happen itu atas izin Allah. Everything. Itu satu yang saya highlight. And then ketika itu happen, alhamdulillah perjalanan saya dari sampai hari ini, saya nggak nyangka loh. Maksudnya saya bisa menjadi seorang yang tenang dengan pasangan yang, for you information for you all gitu kan. My husband, ya itulah gula-gula lah ya. Jadi tapi alhamdulillah saya di fase ini melihat itu sebagai cara Allah tahu. Kalimat yang saya pelajari bahwa energimu berada di mana, disitulah energimu dikuras. Akhirnya saya pahami. Itu kalimat udah sering saya baca dan saya tulis ketika belajar. Tapi untuk praktikalnya, oh my God. Harus di Makanya level. jangan suka bolos kalau lagi kajian. Iya, betul. Suka main handphone nih berarti pas lagi kajian nih sama Abah. Jadinya puzzle-nya kurang gitu loh. Iya benar. Jadi apa teman-teman ya, spiritual dengan psikologi harus berjalan bareng supaya sifat merasa sok suci ini yang paling pernah saya alami, dan ini yang membuat saya jatuh. Betul, merasa sok sucinya itu. Nama gue nomor 2 setelah Rasulullah. Aduh. Nah itu. Lucu dia guys. Ya kan, sini sama saya aja gini, tenang begini. Saya ngeliatin lagi di roomnya Pak Syam itu, aduh saya ngeliatin ketawa aja. Ini mau kemana sih Kak ini ya kan? Jadi energi kita itu akan menarik orang yang sama, dan ketika dibilang mirroring, cerminan diri, pasangan kita itu adalah cerminan diri, that's right. Bukan berarti ketika pasanganku suka selingkuh terus aku yang suka selingkuh, enggak, tapi ada satu persamaan antara aku dengan dia. Mungkin dulu aku pernah berbayang-bayang gitu, membayangkan. Nah, jadi mirroring itu artinya bukan persis sama dengan pasangan kita, enggak, tapi judul dari problem yang dia lakukan itu ada dalam diri kita, gitu. Itu artinya mirroring. Bukan hanya pasangan, semua orang yang hadir Allah izinkan hadir dalam hidup kita mirroring, cerminan. Jadi poinnya yang saya sharing ini adalah perjalanan kepada kesadaran itu akan banyak gula-gula, dan keputusan di tangan kita. Kita mau cepat nyampenya atau lama. Kemudian ketika supaya kunci untuk supaya pikiran ini bisa menjadi teman, sebenarnya kan pikiran itu kan bukan master. Masternya itu siapa? Diri kita kan. Ibarat gini, contoh. Kita yang punya rumah, oke? And then tiba-tiba ada tamu, Kohen datang ke rumah saya. Kohen boleh nggak masuk ke kamar saya? Boleh nggak masuk ke kamar-kamar yang ada di rumah saya? Enggak kan? Karena Kohen itu apa? Tamu. Sama dengan pikiran. Pikiran itu tamu. Dia masuk ke sana sini. Akhirnya kita ngikut dia kan. Seharusnya dia ngikut kita gitu.
secara ini bahasa sederhananya ya, bahasa sederhananya. Tapi untuk nyampe di level ini ya meditasi tadi, sadari nafas saja, sadari nafas. Pikiran itu bukan aku, masternya aku tuannya gitu. Sadari itu aja terus. Dan itu yang saya lakukan. Jadi pelajaran yang saya dapat dengan yang Cohen ini saya mix dan menjadi suatu yang gede, menjadikan saya jadi orang yang uh, I'm proud to myself because dengan anak yang tidak pernah tinggal sama orang tua and then fatherless and then keluarga yang selalu memanfaatkan and then pasangan yang kena komitmen, kebayang nggak teman-teman? Impossible can talk like this one, right? But I can do it. Gitu. Karena latihan, praktikal. Walaupun lu belajar sampai jungkir balik and then you not do practice, sama aja zero. Kohen? Yes. So, Ya makanya kan saya bilang suruh latih dulu 30 hari gitu. Betul, 30 hari. Sebenarnya 21 hari, tapi untuk maksimalnya 30 hari. Dan Tuh. if you can do it that one consistent, saya garis bawahi ya, konsisten. Karena pikiran bawah sadar kita ini nyatet loh setiap ucapan yang kita ucapkan. Jadi hati-hati pada ucapan ketika kita bilang, aduh kayaknya, itu langsung dicatat. Langsung jadi gitu. Jadi ketika misalnya walaupun you not do it, tapi the first thing you must be say, I can do it. Gitu. And then konsisten, kuncinya di konsisten. Ketika itu nggak dilakukan, kamu nggak akan dapat apapun. Malah akan masalahmu dari yang pertama sebelum kamu belajar dengan setelah belajar itu lebih gede. Memang udah begitu cara semesta itu untuk memaksa kita. Jadi saya ini salah satu murid yang terpaksa belajar. Terpaksa belajar karena ya itu tadi semesta itu tahu gitu. Oh, kamu nih harus di sini nih dicoleknya gitu. Jadi di mana cinta kita tertuju di situ apa cabaran masalah kita akan hadir gitu. Jadi thank you Cohen dan selalu akan saya sharing di sini teman-teman praktikal bahasa-bahasa sederhana supaya karena ketika kita melakukan sesuatu seperti kita sholat and then we don't know what the mean, itu membuat kita hampa kan, hanya kayak gerakan doang gitu. Dan itu Kang Abu selalu ngajarin dari aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 gitu. Aku 1, aku 2 siapa, aku 3, aku 4 siapa. Nah itu belajar juga karena itu akan memberikan kita lebih rileks ketika sholat tuh benar-benar bisa khusyuk. Benar. Jadinya kita yang tadinya aduh kunci di mana ya, itu nggak bisa, nggak hadir. Karena kita udah tahu, oh aku 1, aku 2 harus ini nih, yang bisa dirubah nih. Oh yang bisa dirubah nih hanya aku 3 dan 4. Nah gitu, belajar. Jadi and then konsisten, kuncinya di sana konsisten. Jadi udah ya, saya udah highlight tadi praktikalnya untuk pikiran, kita fokus napas. Kita berikan dia mainan baru. 369 boleh, apapun boleh, bebas. Tapi kalau saya jalannya 369, tarik 3, tahan 6, keluar 9. Gitu. Jadi semakin lama apapun yang hadir sampai yang paling lama saya tuh Cohen ketika bisa ngelihat itu ya makhluk-makhluk itulah ya. Nah itu yang saya lama Cohen. Oke. Itu jadi tapi setelah saya ingat belajar dari Cohen terus ingat kata bayangin nggak? Padahal saya udah di-remind kan pertama awal saya masuk perjalanan itu terus menyadarinya setelah masuk Cohen tinggal bayangkan nggak berapa tahun yang silam tuh tiba-tiba yang baru sekarang baru kata-kata itu diulang lagi baru sadar gitu. Jadi baru sadar Allah, ya dan itu dan itulah ketika sesuatu yang kita pelajarin itu dan Allah belum izinkan kita masukkan dalam diri memang seperti itu. Kamu nggak boleh melalui ini dulu nih. Dari sini kamu nih. Jadi ketika kebentur, dan saya ingin kasih tahu sesuatu. Saya amazed loh dengan Cohen. Kenapa?
Dan saya belajar untuk itu ketika Kohen mendengarkan sharing siapapun di sini, baik itu dari dasar, dan yang belum tahu berkesadaran, Kohen bisa tenang gitu. Walaupun ya kadang-kadang kena kipas lah ya, tapi kena kipas juga setelah pertengahan jalan gitu kan. Saya amazed dengan itu. Dan saya belajar tentang itu gitu. Karena artinya menerima semua orang gitu. Karena banyak orang pakar ya, ketika misalnya pertanyaannya diulang gitu-gitu, kadang-kadang ada tone-nya naik gitu. Bapak, ya tone-nya naik lah, saya nggak perlu berikan sampel lah. And then thank you Hmm, Kohen untuk pembelajaran itu. And then thank you all. Saya hanya sama-sama. sharing itu doang. Oke, siap. Terima Turunin kasih, Kohen. Mbak Ika. Sama-sama Kohen. Semangat. Oke. Thank you. Udah di kipas, didatangin lagi lewat mimpi ya. Hmm? Jadi saya tuh kayak kan coba belajar kayak sekarang spiritual sama psikologi kan. Cuman ya yang dipelajari itu kayak pengetahuan aja gitu. Ya Mm-mm. pengetahuan aja nempel kayak kan udah dengan Kang Abu, udah dengan Kang Dami, udah dengerin Cuma Mas tahu aja Sony ya. dan Pak Wayan. Terus tetap yang mereka udah lembut, tapi pas coba praktek kok tahu gitu kan, tapi jadinya jadi ngenilai sama jadi pengen ideal gitu kok gitu. Sampai akhirnya aku pertama kali masuk sini kayaknya mungkin aku cocok di sini dan bagusnya kayak perlu ditegasin gitu kok karena apa ya, aku pernah kayak sebelumnya pernah depresi sama anxiety gitu kan. Hmm. Terus kayaknya aku belajar spiritualnya bukan kayak pengen kembali ke Tuhan awalan, tapi pelarian aja karena nggak ada, karena obat doang mempan kan, terus ya udahlah tobat aja lah solusinya gitu kan. Terus Hmm. eh pas udah sehat terus kambuh lagi tuh jiwa-jiwa setannya kan, terus 2 kali kayak gitu lagi, yang ketiga kali ini kayaknya udah deh kayak main-main gitu kan. Cuman banyak juga pertanyaan sama hatiku kayak berarti ini aku sekarang tobat, berarti beneran kayak kayak nyalahin diri gitu kok, kayak dramatis gitu kan. eh Apa ya, bener spiritual kan harus cinta dan kayak tulus gitu, apa nih aku ngelakuin ini tuh karena pengen sembuh aja atau pengen senangnya aja gitu, atau Hmm. pengen nunjukin diri aku nih udah lebih baik ke orang lain, atau mungkin aku nunjukin aku punya ilmu gitu. Jadinya kayak aku tuh ngeraguin diri sendiri dan kayak refleksinya ujung-ujungnya kayak jadi ngejudge gitu kok. Terus akhir-akhir ini kayak Koko bilang tadi berani ya gitu kan, akhir-akhir ini aku kayak dulu aku tuh orangnya berani banget dan aku yakin aku bisa tuh kan. Ternyata itu Hmm. yang bikin aku depresi, ternyata aku nggak bisa semua gitu kan. Ternyata aku udah batasannya gitu. Dan sekarang aku jadi kayak orang yang ya kenyataan tuh Koko bilang juga fokus sekarang the power of now gitu kan ya. Tapi kenyataan itu nyebelin gitu kan. Terus aku coba sadar, pisahin diri, nih bukan oh aku lagi kayak gini, yang diri sejati aku bukan ini, yang lagi marah tuh si ini gitu kan. Cuman cuman nempel gitu emosinya, gue pengen meledak boom gitu kan. Terus ya kayak gitu, gimana tuh? Apa yang sudah kamu praktekin gitu dari belajar di sini, belajar di tempat lain, di tempat room lain, di nonton YouTube, baca buku, apa yang sudah dipraktekin? Nah, kayaknya itu yang kurang, aku udah coba praktek bisa letting go kan. Cuman Hmm. bertahannya tuh kayak benar-benar aku prakteknya bentar gitu. Itu coba Oh ya udah, berarti ya ada dua kayak nih. kurang sabar gitu loh.
Ya, pertama adalah soal proses. Iya. Yang kedua adalah konsistensi latihan. Gitu. Jadi Nurul ya. Iya. Jadi Nurul tuh belajar untuk ngeflow aja, mengalir. Oke. Heeh. Jangan terburu-buru ingin mencapai satu titik tujuan yang membuat Nurul itu kehilangan fokus. Oke. Nah, Oke, jadi kok. ditambahin nih, fokus ke proses. Karena kalau Nurul kehilangan fokus, maka di situ konsistensinya pasti berhenti. Padahal konsistensi dan latihan ini jika diulang-ulang itu akan merubah program yang di bawah sadar kamu. Ya, Nah, kok. yang terjadi itu adalah kamu terburu-buru menyimpulkan dari tadinya menjalani program yang hanyut oleh program yang lama di bawah sadar yang tidak baik. Begitu menjalani proses dan ada pencapaian yang baru, Heeh. kamu langsung merasa nyaman dan merasa sudah sampai gitu loh, paham nggak? Iya, kayak bener, kok. Nah, jadi kamu nggak lagi konsisten untuk latihan. Padahal untuk merubah program di bawah sadar kamu tuh, itu dibutuhkan minimal tuh 30 hari. Iya, kok. Ya, nah jadi yang bisa dilakukan pertama tuh kamu journaling nggak? Ada journaling, kok. Cuman akhirnya aku nemuin lebih banyak kekuranganku, terus sama apa ya? Ya makin banyak kelihatan kekurangannya, dia aku makin pusing terus ya. Oh, ini gimana nih, banyak banget kekurangannya dan kayak Ya, justru di situ. malah mikir susahnya Fungsi gitu. journaling justru di situ sebenarnya. Jadi ini kan untuk melampaui pola. Nah, journaling untuk mengenali pola. Paham nggak? Oh iya, kok. Untuk Nah, mengenali. sekarang kamu letting go. Kalau nggak paham polanya dari mana, mau letting go apanya gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, dari pola ini kan baru nih ketemu nih yang namanya itu pola pikir, ya, pola respon, ya, terus yang namanya pola perilaku. Ya, kok. Nah, ini yang dicari tahu dulu. Kenapa? Karena akarnya adalah emosi. Nah, barulah di sini emosi ini yang di letting go. Kalau enggak, emosi inilah yang akan mendrive ini semua. Sehingga jadi pola berulang. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi kenali dulu Iya. nih emosi-emosi apa gitu loh yang masih terulang Yang lewat masih sering pola-pola berulang gitu ya, itu. kok. Iya, ya. Nah, aku udah ngeliat beberapa berulang berlaku aku kayak gitu dan kayak Mm-mm. aku sadar sama kekurangan-kekuranganku gitu, kok. Cuman aku sebel juga sama diriku kenapa kayak ulangin lagi gitu kan. Takut. Kayak iya, kayak Kayak ya apa? takut sama ngadapin kenyataan yang Nah, ini Tuhan makanya bakal ngasih ujian nih buat melatih aku, gue bilang gitu kan. kita dulu. Cuman Makanya jangan terlalu jauh gitu, apalagi sampai ke ranah Tuhan. Makanya gerbang pertama untuk dari vibrasi yang negatif ke positif itu adalah keberanian. Keberanian apa? Mengakui
saya masih banyak emosi dan masih mengulangi pola yang itu aja. Menerima menerima kalau ya udah, saya tidak perlu lagi menyalahkan siapa-siapa, tinggal saya pahami untuk bagaimana prosesnya, baru pahami itu masuk ke ranah metodologi gitu loh. Ya. Nah sekarang kalau kamu nggak akui, kamu nggak Iya, akan bisa menerima gitu loh apa yang harus dirubah. Makanya kamu harus berani hadapin. Begitu udah berani hadapin, ya udah, mulailah proses letting go itu. Diterima emosinya, pola pikir yang salah, pola respon yang salah, pola perilaku yang masih belum tepat. Nah, baru masuk ke ranah metodologi untuk apa? Untuk letting go. Nah, sedikit demi sedikit proses letting go itu akan menanggulangi emosi ini. Otomatis pola itu kan nggak jadi terlalu dominan kan, karena berkurang tuh triggernya tuh. Nah makanya eh, tinggal fokus ke proses dan juga latihannya. Progresnya, mm. progresnya di journaling lagi. Muter ya. Terus misalnya kok bisa kan ada perubahan gitu kan. Mm-mm. Aku juga ada ketakutan juga kayak misalkan aku udah lebih baik nih. Jadinya Mm-mm. kan jatuh ke bangga gitu kan. Kok jadinya kayak wah udah lebih baik rasanya gitu. Tapi aku kayak, kayak ada sombong lagi gitu kok gitu. Jadi kayak Ya makanya jangan terburu-buru disimpulkan. Berarti tinggal diakui lagi gitu loh, dicek lagi di journaling. Makanya pasti journalingnya ketemu lagi tuh, masih ngulang nggak polanya gitu. Nah, kalau kamu terburu-buru menyimpulkan, kamu akan berhenti. Konsistensi latihannya berhenti. Fokus proses untuk menjalani prosesnya berhenti. Jadi kembali lagi ke apa? Ya niatnya kamu yang kurang. Yang bisa beresin ini niatnya siapa? sih kok kalau niat kan sebenarnya kuat karena nih udah menderita kan kok gitu. Cuman Iya, yang nggak kuat tuh hadapi tetapi usahanya nggak seimbang gitu loh. Nggak seberbanding lurus. gimana kok? Ini niatnya mungkin udah besar, tapi usahanya nggak berbanding lurus sama niat kamu yang besar itu. Iya sih kok. Ngerti nggak? Iya. Nah, makanya kalau dia nggak berbanding lurus, kata yang digunakan pada saat dia mentok adalah tapi. Paham nggak? Dia kan udah mentok nih. Iya. Nah, kata yang digunakan adalah tapi, gitu loh. Jadi balik Jadi, lagi, harusnya itu apalagi yang harus saya lakukan gitu. Balik lagi ke dalam diri, di journaling lagi. Kalau bingung, kenali lagi polanya. Oh, ternyata pola ini digerakkan oleh emosi apa. Nah, itu di letting go lagi. Itu aja diterusin konsistensi. jadi yang masalah tuh ketahanan gitu. Udah kayak makanya aku gak konsisten tuh karena nggak tahan gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Nggak sabar proses gitu. Gimana tuh biar tahan kok? Biar kayak ya udah jalanin sekarang terus besok pagi kayak gitu lagi gitu besoknya gitu lagi gimana biar Kamu udah berapa tahun kayak gini? apa loh berapa Udah, tahun nyoba memperbaiki diri. bukan, udah berapa tahun kejebak di sini? eh Kalau yang sekarang nih kayak 3 bulanan kok. Cuman sebelumnya tuh udah pernah juga. Cuman kayak aku tuh kayak udahin aja, bawa happy aja gitu kan. Ngalihin udah happy Ya, lagi. itu kan tetap Pikir kejebak. aku Mau nggak dibawa niat. happy, mau escape tuh. Udah berapa tahun totalnya? Oh itu udah 2 tahun kayaknya kok. 2 tahun. Terus prakteknya udah berapa lama? Prakteknya tuh kayaknya tuh itu sih yang kurang emang kok. Cuman Ya udah berapa lama? paling lama tuh aku tahan tuh seminggu paling kok gitu. Yang konsisten gitu kan. Habis itu kayak tinggalin terus.
Aku tonton lagi pengetahuan baru kan. Terus Latihan pas nonton tuh aku rasa bisa tuh latihan ngelakuin pas. salahnya 2 tahun, latihan benernya seminggu, terus mau beres gitu. Nah, saya balikin ke kamu deh kalau gitu. Gitu loh. Yang nggak adil siapa gitu loh, Tuhan atau usahanya kamu gitu. Iya emang usaha aku kok. Ya sudah, kalau nggak diakui ya gitu jadinya. Fokusnya keluar lagi gitu. Jadi kayak aku kan bikin depresi itu karena aku nyalahin diri aku juga. Aku berarti aku tahu Nah, kayak kalau kayak sadar tapi gitu nggak mending mengakui kesalahanku kamu gitu sambil kok. jalan ini, kamu tuh ke psikolog tetap biar Hmm, dibersamai, paham nggak? oke kok. Ya, kamu udah nggak ke psikolog? Udah, cuman psikolog yang di situ kayak nggak itu kok nggak dapet juga gitu. Entah aku yang kurang sabar juga kayaknya kan. Iya, makanya. Ya, coba cari ke psikolog lain. Jadi kan kamu udah ketemu nih sekarang nih, ya. Ah, Ketemu apa yang harus diakui, tinggal kamu tuh oke siap, jalan siap. jalan ulangi lagi di prosesnya di apa namanya dilatih lagi sambil dibersamai sama profesional. Biar nanti Oke. kamu pada saat kamu kehasut lagi untuk merasa kejebak di merasa nanti Hmm, ada wasitnya tuh psikolog itu kasih tahu. Nanti iya, nggak biar balik lagi on track ngerti kok. ya. Kalau konsul ke Koko bisa nggak kok? Misalkan. Ke saya tuh gini loh, ke saya tuh saya cuma bikinin peta, tapi tetap kamu Ah, yang harus praktek. ya tiangnya di saya ya Ngerti kok. nggak? Mau ngelakuin semua. Iya, yang bisa beresin ini diri kamu sendiri. Nggak ada yang bisa beresin itu, ini gitu loh. Iya benar. Bener nggak? Iya kok, benar kok. Hmm, Oke. oke. Oke kok. Makasih ya Nah, kok. kalau kamu siap praktek, komitmen ya nggak ada masalah, gitu loh. Oke, siap. Ya, aku coba aku. Balik lagi, Bismillah. Hmm. ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah mengakak dan menertawakan dan menyemangati. Oh iya, nggak Makasih apa-apa. kok. Fokus aja ke diri sendiri ya. Iya, siap kok. Oke, Mbak Nurul, semangat ya. Oke, terima kasih kok. Terima kasih Oke, banyak ilmunya. Ya. sama-sama. Halo. Halo Ko, selamat malam Ko. Oh iya, selamat malam. Dengan siapa? Nama saya Taufik Ko. Tadi yang saya komen-komen terus tentang tersinggung itu Ko. Oke. Masih kesinggung? Enggak sih Ko. Cuman gini Ko. Saya masih bingung tentang kalau seumpamanya saya lagi ada emosi ya Ko. Seumpama Mm-mm. ada orang yang menyinggung saya kan saya pasti emosi ya. Mm-mm. Itu menanganinya gimana ya Ko? Atau saya lampiaskan buat marah aja atau saya tahan atau saya kabur atau gimana Ko? Yang paling Nah, efisien gitu loh. oke. Jadi ada eh, ada 3 hal yang dikenali dulu di Oh saat iya orang Ko. tidak Oke Ko. mampu, di saat orang tidak mampu untuk menghandle emosinya. Pertama tuh adalah escape, pelarian diri, ya. Iya Ko. Kedua, misalnya ada marah nih datang nih, Taufik marah, misalnya gitu ya. Ya benar-benar. Nah, yang kedua adalah disurpres, dipendem dalam-dalam. Saya seringnya dipendem itu kok. Nah, yang ketiga ekspresif. Oh, iya. Oke. Nah, Oke kok.
Ini kalau ekspresif tuh diluapin gitu loh, paham nggak? Iya, Mm-mm. Nah, dilampiaskan kalau gitu ya kok. betul, kalau masih melakukan 3 hal ini, maka berarti marah ini belum bisa ditanggulangi oleh Taufik. Oh, Paham oke, ya? oke. Marah Paham, yang paham, lebih Bang. dominan gitu. Karena Taufik larinya pasti ke salah satu dari 3 ini atau Iya, iya tiga-tiganya benar gitu. sekali kok. Betul ya? Nah, Betul. jadi yang mungkin Mas Taufik bisa rubah tuh adalah pada saat marah hadir itu Mas Taufik belajar untuk tidak memberi fokus, tapi belajar untuk mengamati. Nih. Jadi Taufik yang mana nih? Taufik yang ini nih. Ya. Oke, Kenapa? oke. Karena baik itu rasa takut, cemas, senang, marah, itu kan semua kita punya nih. Nggak cuma Mas Taufik, saya juga punya. Setiap manusia tuh Iya. punya ini. Paham nggak? Emosi ini. Iya paham kok. Iya Paham paham, ya? Bang. Nah, yang membedakan adalah kalau saya memahami emosi itu datang dan pergi dengan sendirinya. Kayak awan, paham nggak? Iya paham, paham. Berarti lebih ke menjadi seperti penyaksi gitu ya kok. Pengamat, Oh, betul. pengamat Jadi ya, pengamat. diamati, bener. Oh. Kenapa? Karena ya memang itu ibarat kayak tamu aja gitu loh. Hmm. Ya, masalahnya adalah Mas Taufik memberi fokus, ya, memberi fokus. Nah, fokus itu sama dengan arah energi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah energi akan mengalir kemana fokus diarahkan. Misalnya marah datang yang harusnya diamati, tapi Taufik tuh memberi fokus. Jadi energinya Oh. Mas Taufik itu dikasih makan ke si marah ini. Oh, berarti seperti login kemarah gitu ya kok. Betul, jadi kekunci di situ jadinya wow, makin gede jadinya kemarahan yang timbul. Oh iya iya. Begitu juga cemas. Wow, disuapin energinya makin lama jadi kecemasan. Begitu juga takut. Makin dia beri fokus makin jadi jadinya ketakutan. Jadi dia nggak bisa pergi dengan sendirinya. Paham nggak? Iya paham, paham. Nah, ini yang mesti di Mas Taufik latih berubah gitu loh. Ibarat udah nggak suka sama si marah, bertamu ke rumah, dikasih minum, dikasih makan, dikasih password wifi, jadinya nggak pergi-pergi dia. Berarti tambah Nyaman dia. berkembang malah gitu ya kok. Nah, tambah bikin kesel nggak? Iya benar. Ini gua nggak suka sama lu di sini. Ya kan lama-lama ngabisin minum, ngabisin makan, ngabisin kuota wifi saya aja. Tambah marah jadinya, ekspresif dia lama-lama. Oke Betul oke nggak? Om. Kalau nggak Betul mampu, betul. makan hati dia, dipendam dalam-dalam. Bener nggak? Benar ya. Nah, kalau dia nggak mampu lagi, yang punya rumah malah kabur dari rumah. Kan lucu gitu loh. Bisa dikuasai sepertinya kok. Nah, betul. Artinya Taufik itu dikuasai oleh amarah. Gitu loh. Ya. Paham ya? Iya paham paham. Nah, jadi mungkin Mas Taufik bisa latih ini. Begitu datang, ya udah deh. Ntar juga Amati pergi. Yang berarti penting ya. Oh dia iya. mati aja, nggak usah diberi fokus. Ntar pergi dia. Karena kalau diberi fokus, pikiran tuh masuk tuh siram bensin tuh. Ego tuh siram bensin lagi tuh. Ini kan dulu kan dia kan sama kamu kan nggak baik gitu loh. Ya kan? Oh, jadi tambah bensin lagi kisah. Oh, makin lama makin gede ini gitu loh. Menggelembung dia. Kewalahan jadinya Mas Taufik.
Oh iya. Oh berarti Nah, seperti jadi ini kok. analoginya seperti itu. Kalau ada hal eksternal yang memicu, itu hal pertama itu diamatin dulu berarti ya kok. Diamati aja dulu. Oh diamatin dulu ya. Ntar pergi sendiri Iya. gitu ya kok. Iya, kenapa? Oh Karena pada iya saat iya. diamati ada jarak nih. Ada jarak kan? Oh iya. Ada jarak antara aku dan marah Dia tersebut. diamati. Oh Ada iya iya. jarak antara yang mengamati dengan yang diamati. Paham nggak? Paham 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 ya kok. Nah, itu udah. Gitu loh. Oke oke bisa diterima kok. Terus gini kok. Mengenai Mm-mm. luka batin mungkin ya kok. Mm-mm. Seumpama saya disinggung soal ini, itu saya tersinggung. Mm-mm. Nah, terus saya menerimanya gitu. Terus di waktu lain disinggung itu lagi masih tersinggung lagi kok. Itu Iya, gimana karena ya? karena luka batin tuh ibarat vibrasi dia yang Oh, dipancarkan gitu loh. Paham nggak? oh Makin iya. dipancarin, dia akan jadi sinyal yang dimana sinyal itu akan direspon dengan bahasa peristiwa oleh semesta untuk mengingatkan, yuk kamu tuh masih ada luka batin ini Taufik, yuk diberesin, disembuhin gitu. Supaya Taufik masuk ke dalam diri, apa sih ini yang ke-trigger Oh, gitu loh. Ngerti nggak? iya iya paham. Itu Jadi berarti ada fokusnya ke sinyal yang diri, harus bukan lagi di dalam fokus diri ya, keluar Kak? gitu loh. Oh iya iya. Nah, luka batinnya nanti bisa lewat namanya journaling tuh, ditulis. Paham journaling nggak? Iya paham. Ya, beli satu buku kosong, ditulis. Ditulisnya ada dua, kan ini buku. Oke. Oke oke. Nah, di halaman pertama tuh soal amati. Jadi ini malam nih, journaling. Amati emosi dan pikiran. Ya dari pagi sampai pas mau journaling, karena journalingnya malam. Nah, setelah itu halaman berikutnya adalah soal syukuri. Apa yang bisa disyukuri hari ini gitu loh, ya. Oke oke. Udah gitu aja dulu, dilatih Oh pelan-pelan. Ya, iya oke oke. Oke oke oke. kok. Nah, yang penting praktek. Kalau dipraktekin nanti dalam 30 hari itu harusnya ininya, ada manfaatnya. Minimal nggak Oke. minimal nggak lagi seperti sebelum praktek gitu loh. Target itu aja, Lebih ya. lebih berkurang lah ya kok. Iya. Iya kan karena udah belajar ngamatin, kan mau jadi pengamat kan. Iya iya benar. Nah, ntar ditulis. Nah, nanti dari tulisan-tulisan itu nggak usah disimpulkan dulu ya. Oke. Berarti cukup Ya. diamati aja nggak usah disimpulkan bahwa ini apa-apa nggak usah ya. Iya, pokoknya diamati. Oh, pagi nih saya ada emosi nih, marah sama Oh si iya. A. Ya udah ditulis. Oh, pikirannya nih nyala-nyalain dia nih, nyala-nyalain diri saya sendiri, tulis. Udah nggak usah disimpulin, tulis aja, ya. Oke oke. Dan itu waktu yang paling bagus itu malam ya kok. Malam dong. Jadi kamu ngamatin emosi dan pikiran yang dari pagi sampai mau tulis itu. Oke oke kok. Habis itu baru ke sini. Apa sih yang bisa saya syukuri gitu. Oh, saya bersyukur saya masih bisa kontrol emosi saya, nggak kayak kemarin ke-trigger gitu loh. Paham nggak? Paham paham ya kok. Nah, itu kan progres nanti pelan-pelan gitu loh. Oh, saya masih bisa tahan walaupun cuma 2 menit gitu. Itu kan syukurilah 2 menitnya. Iya benar. Benar. Kemajuan ya kok. Iya, kemajuan betul. Ya, jadi itu soal proses nanti. Oke. Ini dilatih dulu sama nanti tujuannya adalah jadi pengamat atas emosi Mas Taufik sendiri. Nah, kalau Oke udah bisa oke. berjarak, udah bisa dilatih secara live ya. Live itu kan pas kejadian hadir nih. Wah, itu live tuh. Benar nggak? Wah, Iya benar inget benar. ini saya harus praktek gitu.
Nah, itu dilatih tuh makanya programnya nanti selama 30 Jadi hari. ketika ada hal yang menyinggung langsung amati diri sendiri. Wah, ini aku lagi Betul. ngamatin marah nih Iya, sama pikiran nih gitu. bukan fokus keluar lagi. Oh iya, Gitu. oke kok. Ya, Dan Mas itu Taufik cukup ini dulu ya. diamatin aja ya kok. Iya. Ya diamati aja. Ya. Iya, oke. Ya, latihan dulu, nanti kalau udah dilatih baru kita ngobrol lagi ya. Jangan belum dilatih Oke kok. nanya mulu. Sama aja gitu loh ya. Iya kok, maaf kok. Oke, semangat. Oke kok, gitu aja ya kok. Terima kasih banyak nih kok. Iya, Mas Taufik. Oke. Oke. Guys, thank you guys. Udah 10:30 ini. Ya, kita ketemu lagi nanti hari Jumat. Jadi kuncinya adalah praktek. 2025 adalah soal praktek. Jangan terlalu banyak ngumpulin pengetahuan, nanti kamu mumet sendiri soalnya. Mau mulai yang mana gitu loh. Jadi praktek yang simple aja. Ya. Nah, begitu udah praktek, nah pengetahuan-pengetahuan yang lain itu akan membawa ke praktek-praktek yang baru lagi gitu loh. Ya. Oke. Tetap semangat, tetap belajar, tetap ini Ruki ya kohen dulu. Tetap fokus ke diri sendiri, dan yang pasti fokus praktek dan latihan. Oke? Sama-sama. Kenapa? Karena dari praktek itu nanti arahnya pasti ke sini nih. Koneksi antara dirimu dan juga semesta. Ya. So, terima kasih. Kita ketemu lagi hari Jumat jam 19.30. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, nanti hari Jumat aja silakan. Oke? Selamat istirahat. Jangan lupa follow YouTube-nya Kohen ya. Huruf gede. Ya. Oke? Jangan lupa di like, komen. Gercep, mantap jiwa. Kita ketemu lagi. Selamat istirahat. Kalau ada yang dimimpiin ya udah ya. Siap-siap. Aduh, lucu banget tuh. Lain kali mau di absen ah. Siapa yang ditangin Kohen? Nah, absen ya, seru tuh ya. Nah, ntar dikumpulin. Nah. Iya, sama-sama. Ya. Iya, apalagi kalau datang ini pakai kipas. Siap-siap kau ya. Belum ya? Oh iya, antri ya. Sabar. Aduh. Oke guys, sampai ketemu lagi. See you. Selamat istirahat and I love you all. Bye. Lah iya dek pawon apa api-api orang ngerti aku mbak. Susah ini ya. Dia omah cowok ya. Seandainya rumah saya gede, dia wangi metu. Coba ya.
頭先咁樣講嘢，我咪唔會醒咯，嚇，你 send 咗啦？醒好耐添嘛。你 send 好耐啊？我而家咁樣講咯。你瞓覺你閂門啊？哦，yes，wis ditutup tren. Wong iki orang turu ah. Lali aku mau ke wonge ngomong. Makane le ngomong aja banter-banter. Jadono kan aku katangi muni ngono. Jajal omonganmu sing halus. Dadi wong wedok cangkeme mangka-mangka ae. Seneni ya. Dilone aku. Dilone bojoku. Aku lo dilone bojoku krungu ora kupingmu rek dijembeng. Kupingmu dijembeng no. Culak kupingmu engko ya. Dijak rasan-rasan malah gak krungu kabeh. Ya wis tak susoni dikek bojoku ya rek ya daripada aku kena kasus ngono. Ya wis namanya kehidupan ya sing ngene iki. Tak nyusoni pae dikek ngono. Aduh. Yo wae ngladeni ngene iki jan. Aisyah. Padahal ceritanya seru ya. Padahal malam ini aku wis gak nangis. Aku wis gak nangis ki sawa mangat 45 pengin cerita, tapi ya ora iso bojoku tangi. Ya ora usah dijelasne heheho lah. Yo kan. Mau jelasne heheho ngono kuwi pengen. Sing wong iki anune. Tunggu sebentar, sabar. Sabar. Saya Hanifa dari Kemuning Sari Lor Pampi, Jember. Dan saya Siti Koimatulri dari Jember, Jawa Timur, Kecamatan Hayam. Kami sama-sama dari Jember dan insya Allah di sini ada beberapa teman kami yang sama-sama dari Jember. Maksud kami membuat video ini, kami ingin memohon kepada Gus Fawaid untuk memulangkan kami ke Indonesia. Sudah 4 bulan saya di sini dan teman saya sudah 6 bulan kerja. Nggak tahu ini ada berita dari Jember dikirimkan ke saya, tapi kan saya tidak bisa melakukan apapun, dia nggak mencari saya, benar gak sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yohania dari Serang, Banten. Saya meminta redaksi dari Di Arab Saudi minta dipulangkan. Yo gak iso aku rek. Udah dulu ya, wonge metu meneh sisuk meneh aku tak bengong-bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sepurane ya rek ya. Tak lanjut no besok.
Aduh, sejuk ya. Aku kalau nyanyi lagu itu sejuk langsung ya. Terus langsung sejuk, hati langsung sejuk. Ya, pokoknya doain selalu dah buat orang tua ya. Tadi lagu itu tentang ayah gitu. Dari usia ke-9 tinggal ayah ke surga. Oh, berarti dari kecil udah tinggalin sama ayah. Oh, yang sabar ya bang ya. Nanti dah pasti akan ketemu nanti ya. Berarti bersyukur tuh berarti misalnya apa ya? Maksudnya ya pokok gak bisa dah aku kalau udah cerita tentang ayah, waduh gak mampu gue, bener dah gak mampu rasanya. Sekarang 28 tahun, ya pokoknya doain aja dah. Insya Allah kita akan ketemu nanti di sana pastikan. Amin. Oke, Saat Yang Luka by Betharia Sunata. Betharia Sunata. Aduh lagunya jadul banget nih. Harus sabar dah, bener deh. Ada band Setengah Hati, keren. Waduh susah lagunya tuh, apalagi di hati. Amin, Allahumma amin. Makasih banyak abangku. Sama-sama ya. Pokok doain dah ya, doain buat orang tua kita dah ya. Moga tenang di sana. Amin, amin. Jangan salah menilai. Berarti lagu yang mana? Lagu Betharia Sunata yang mana? Aku juga suka lagu-lagu jadul, suka gue. Siapa yang asli Palu tadi? Itu si Dex mana Dex? Nah itu tuh Virgon nih ini. Nah itu tuh yang bilang Virgon itu Palu. Ya bang, lagu Betharia Sunata mana? Hati Yang Luka, kemana sih lagunya? Tak dengar dulu ya. Rasanya tuh ada lagu lama enak dibawain, dibuat di improv jadi enak, ada tuh. Nah, gini kan. Kita itu ya, kita apa? Mending Ebit GAD di improv. Keren pasti itu. Aku malah kalau Ebit GAD banyak gua kayak ini, nggak paham bang. Gak tahu kenapa ya. Mau lo gini. Coba. Jangan salah menilai katanya tuh. Bener, memang betul. Salah menilai. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang, hingga sesukamu kau lakukan
memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi, namun semua hilanglah sudah ditelan pesta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas berbagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi, namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Sedih lagunya. Itu lagu tergalau di era 80-an kali ya. Kering mulut gue. Bentar. Ada musiknya. Ini lagu asli nggak tuh? Request lagu dong, boleh, silakan. Tadi lagu Peter Sonata ya. Gue improv abis dah, gitu dah ya. Pokoknya seru-seru aja dah, itu deh. Tadi sama Bang Sama tadi ya request lagu ini. Lupa gue. Karena lagu ini gue tahu karena ya lagu nyokap dulu ya, almarhum nyokap dulu kan. Lagunya karaoke harus lagu ini gitu dulu ya. Kita masih bocil gitu, lagu apa sih nih? Gitu dah.
Kak dengerin dong lagu ciptaan aku dong. Bang Don. Nerima. Apa namanya? Nama itunya lagunya apa ya? Nama bandnya? Coba ketik. Ntar gue puterin. Sambil gue istirahat dulu nih. Oh, ngerokok dulu dah. Sambil dengerin lagunya Don. Nanti kita tanya sama kawan-kawan kan. Kasih apa ya? Penilaian ke kawan-kawan. Mas Tio, welcome dah. Biar kawan-kawan nilai. Kurang apa gitu. Kalau bagus, bilang bagus. Biar ada kritik, saran. Aneh lagunya. Halo, host baru sampai, alhamdulillah. Nah, cuci kaki dulu, cuci muka, minum air hangat, dah sini dah, nongkrong sini dah. Jadi, ntar gue sambil ini ya, santai Mas Tio sini dah, santai kita nongkrong sini dah, sambil ngerokok dulu gue. Mohon maaf ya kawan-kawannya, aku izin ngerokok ya, karena udah disetting boleh ngerokok gitu dah. Karena udah bebas nih, udah tamat sekolah gue, tamat SMA. Don mana Don sini bersamaku. Akhirnya melihat host juga setelah sekian lama ya, kayak 2 tahun gitu ya. Kayak 2 tahun ya Bang Mas Tio ya. Don di sini bersamaku. Nio. Batuk gue nih. Ini lagunya benar. Dia mau cuci kaki ini. Ngopi dulu dah. Salam kenal Bang. Ya dah siap ya kawan-kawannya. Tipis aja nih Bang Boy udutnya. Ini ya lagunya di sini bersama Kunio ya, lagunya Bang Don tadi ya. Didengar dah kawan-kawan ya. Sambil dengarkan ya. Itu ciptaan aku Bang. Oke, sambil dengarkan nih. Ada di sini. Kini kau menimbun rasa memindahkan luka hatimu padaku dan aku percaya kau akan kembali di sini bersamaku. Welcome Bang Roti. Ini gue puterin lagunya Bang Don nih, lagu karya dia ya. Wih di, makasih Bang Roti. Coba bertahan selalu sendiri di sini. Apa kabar Bang Angga? Alhamdulillah baik nih Bang Roti.
Ini kalau gue nilai lagu ini bener-bener era 2000-an banget nih lagu ini. Lagunya 2000-an banget nih. Soundnya sound 2000-an banget nih. Liriknya, cara menyanyinya 2000-an banget. Kalau menurut aku sih, bagus lagunya bagus. Ini tadi lagunya Bang Don tadi kita puterin lagu karya dia. Kalau kawan-kawan punya lagu karya sendiri gitu minta puterin, sini dah gue puterin sambil gue bahas. Mungkin juga kawan-kawan sini ada kritik saran gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku lagu itu tadi tuh era apa ya 2000-an banget gitu dah. Kan ada lagu yang dibuat seperti era 90-an. Nah ini tuh tadi tuh era 2000-an banget. Kafein. Maksudnya minta lagu kafein. Ya bang, konsepnya jadul, aku bikinnya. Kan bener kan? Ya. Terasa. Jadi lagu-lagu era 2000-an bagus lagunya. Bagus. Tapi kan kalau sekarang kan emang musiknya emang apa ya? Kalau musik sekarang itu kebanyakan nuansa akustik gitu ya. Kalau sekarang kan. Kalau zaman dulu itu nuansa seperti itu tuh. Gitarnya, gitar, suara sound gitarnya, sound keyboardnya. Lagu kafein yang lagu mana nih Bang Jojo? Bang Roti, makasih Bang Roti ya. Nah, yang satu lagi buat besok ya. Satu lagi buat besok. Jadi biar ada serunya nih. Benar nggak? Jadi tadi satu lagu tadi judulnya tadi apa? Yang tadi tuh kan. Nah, besok malam kita puterin satu lagi tuh lagunya Bang Don ya. Jadi biar kawan-kawan penasaran lagu Bang Don yang satu lagu kayak mana ya. Siap. Ya. Pokoknya besok ingetin gue ya, Bang Don ya. Pasti gue puterin lagunya ya. Kita bahas lagu Bang Don. Kau telah pergi. Coba kita nyanyikan lagunya Bang Jojo request lagu. Silakan ya kawan-kawan mau request ya. Kayak tadi Mas Tio, Bang Roti silakan deh yang udah hadir ya. Kawan-kawan yang lain juga silakan deh yang mau request ya. Kafein kau yang telah pergi. Nah ini kafein juga era 2000-an nih. Kau yang telah pergi. Coba ya. Kau yang telah pergi saat-saat terakhirku teringat denganmu yang terbayang ini dalam genggaman tanganku, dalam dekapan tubuhmu ku rasakan saat-saat bersamamu. Kau telah pergi, tinggalkan maaf yang tak terucap, dan takkan kembali. Tersimpan kini janjiku di hati. Bagus banget.
sedih, tak tertahankan tetes air mata yang jatuh saat engkau pergi. Dalam isak tangismu, dalam desak nafasmu, bersamamu